Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai ke materi hari ini, saya ingin mengajak kalian mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Nah, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai konsep dasar sudut, kemudian satuan derajat dan radian, serta bagaimana menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, pada pembelajaran kali ini kita lanjut membahas mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kita harus selalu menggambar segitiga siku-siku setiap kali ingin mencari nilai sinus atau kosinusnya? Nah, lalu bagaimana jika sudut yang diberikan itu bukan lagi sudut 30 derajat, tetapi menjadi sudut 150 derajat, bahkan sudut 330 derajat? Nah, masih bisakah kita menggambar segitiganya? Nah, kalau sudutnya itu sudah semakin besar, tentunya kita akan semakin sulit untuk menggambarnya. Maka, pada pembelajaran ini kita akan menentukan nilai trigonometri tanpa harus menggambar segitiga setiap saat. Nah, sebelum lanjut, pada pembelajaran ini ada pun beberapa kemampuan yang akan kita capai. Yang pertama, kita mampu menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut-sudut istimewa. Kemudian yang kedua, dapat memahami mengapa apa suatu nilai trigonometri bisa bernilai positif atau negatif berdasarkan posisi sudutnya pada koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menentukan nilai trigonometri sudut berelasi tanpa menggunakan kalkulator. Kemudian next. Nah, di sini apa sih itu sudut istimewa? Nah, secara sederhananya, sudut-sudut ini merupakan sudut yang memiliki nilai yang cantik dan sering muncul. Nah, karena sudut-sudut tersebut itu mempunyai nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan secara eksak tanpa menggunakan kalkulator. Nah, selain itu, sudut-sudut ini menjadi dasar dalam menentukan nilai trigonometri sudut lainnya. Kemudian next. Nah, di sini sudah terdapat tabel kunci untuk sudut-sudut istimewa. Nah, yang dimana sudut-sudut istimewa itu diantaranya ada 0 derajat, 30 derajat, kemudian 45, 60, dan 90 derajat. Kemudian ada pun nilai-nilai rasio trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, yang dimana untuk sin. Nah, menurut kalian, apakah nilai sinus ini semakin besar atau semakin kecil ketika sudutnya itu bertambah? Nah, benar sekali bahwa nilainya itu akan semakin besar, yang dimana dari 0 ke 1, yang dimana di sini dapat kita lihat pada tabel, ketika 0 derajat nilainya itu 0, ketika 30 derajat nilainya setengah, ketika 45 derajat nilainya setengah akar 2, ketika 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan ketika 90 derajat nilainya 1. Kemudian, untuk cosnya itu dia nilainya kebalikannya, yaitu turun dari 1 ke 0. Nah, lalu bagaimana dengan tan? Nah, untuk tan, kita itu tinggal membagi sin dengan cos. Nah, dapat kita lihat nilainya pada tabel. Nah, kemudian next, ada pun uh, di sini, di dalam kita uh, uh, di mana kita sekarang tidak lagi menggunakan segitiga seperti pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini dapat kita membahas itu menggunakan lingkaran satuan, yang dimana di sini kita ketahui lingkaran ini jari-jarinya itu satu. Dia memiliki jari-jarinya satu. Nah, setiap titik pada lingkarannya ini memiliki koordinat X dan Y. Nah, di mana koordinat X ini menunjukkan nilai kosinus, sedangkan nilai Y ini menunjukkan nilai sinus. Yang dimana artinya tanpa menggambar segitiga sekalipun kita tetap bisa mengetahui nilai sinus dan kosinusnya. Nah, yang dimana perhatikan ketika titik itu bergerak mengelilingi lingkaran, maka nilai sinus dan kosinusnya ini juga akan berubah.
Nah, kemudian dapat kita perhatikan uh, pada gambar koordinat kartesius ini. Nah, yang dimana di sini jika kita lihat di sini kan kita memiliki sudut sudut 150 derajat. Nah, apakah nilainya ini akan tetap positif atau bernilai negatif? Nah, tentu nanti untuk hal itu kita dapat melihat pada koordinat kartesius ini. Nah, yang dimana pada sudut-sudut berelasi ini merupakan sudut di kuadran 2, 3, dan 4 yang nilai rasio trigonometrinya ini bersesuaian dengan sudut-sudut pada kuadran 1. Nah, yang dimana pada kuadran 1 nilainya antara 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran keempat 270 sampai 360. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang 150 derajat ini berada di kuadran berapa, dapat kita lihat pada apakah bernilai positif, dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 180 ini ya di kuadran berapa. Nah, karena kita di sini mengenal yang namanya 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang dimana untuk kuadran 1 ini semua nilai sin-nya ini semua nilai sin, cos, dan tan positif. Kemudian pada kuadran 2 hanya sin-nya saja yang bernilai positif. Kemudian kuadran 3 hanya tan-nya saja yang bernilai positif. Kemudian pada kuadran 4 hanya cos saja yang bernilai positif. Nah, adapun tips agar mudah untuk mengingatnya yaitu kita perlu mengingat jembatan keledainya, yaitu semua sindikat tangannya kosong. Nah, yang dimana semua berarti di kuadran 1 semuanya positif. Kemudian sindikat berarti sinnya yang positif pada kuadran 2. Kemudian tangannya berarti tan yang bernilai positif pada kuadran 3. Dan kosong berarti kosnya yang bernilai positif pada kuadran 4. Nah, kemudian berikut adapun contoh perhitungan di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, yang pertama ini perhitungan di kuadran 2. Nah, di sini, nah, mengapa kita di sini formulanya ini rumusnya menggunakan 180 derajat dikurang theta. Nah, karena kuadran 2 ini kan berada tepat sebelum garis 180 derajat. Jadi, bayangkan jika kita mundur dari garis lurus 180 derajat ini sebesar sudut theta. Nah, karena letaknya ini di sebelah kiri sumbu Y, maka nilai cos dan tan-nya ini menjadi negatif. Sementara sin-nya itu tetap positif, karena proyeksinya itu masih di sumbu Y positif. Nah, dapat kita lihat pada contoh di sini, tentukan nilai cos 135 derajat. Nah, untuk menjawabnya itu, kita harus mengetahui nilai cosnya ini berada di kuadran berapa. Nah, karena dia berada di kuadran 2, di sini kita menggunakan rumus yang kedua ini, yang dimana cos 180 derajat dikurang theta. Nah, karena untuk menyelesaikan ini kita harus mencari sudut acuannya terlebih dahulu, yang dimana 180 derajat ini dikurang berapa agar mendapatkan hasil 135 derajat. Tentunya dikurang dengan 45 derajat. Nah, sehingga min cos 45 derajat itu jika kita lihat pada uh, kuadran 1 itu dia akan bernilai min uh, cos 45 itu pada kuadran 1 bernilai setengah akar 2. Maka karena di sini di kuadran 2, maka cos ini bernilai min menjadi hasilnya min setengah akar 2. Kemudian next pada kuadran 3. Nah, mengapa pada kuadran 3 ini menggunakan 180 derajat ditambah theta? Nah, karena di kuadran 3 ini kan posisi sudutnya sudah melewati garis 180 derajat. Jadi, untuk kembali ke titik acuan terdekat, kita harus menambahkan theta dengan 180 derajat. Nah, yang dimana di sini sin dan cos itu keduanya bernilai negatif karena berada di area X dan Y negatif. Sedangkan tan menjadi positif karena mengambil dua nilai negatif dan menghasilkan nilai positif.
Nah, untuk contohnya, misalkan di sini tentukan nilai tan 240 derajat. Tentu tan 240 derajat ini berada di kuadran 3. Nah, kita menggunakan formula yang ketiga ini, tan 180 derajat ditambah berapa agar nanti mendapatkan hasil 240 derajat. Tentunya ditambah dengan 60 derajat. Maka, tan 60 derajat pada kuadran pertama itu hasilnya akar 3. Jadi, karena di kuadran 3 ini tan positif, hasilnya tetap akar 3. Kemudian next, nah di sini pada kuadran 4, kita menggunakan formula 360 derajat dikurang 4. Mengapa demikian? Karena kan sudut kuadran 4 ini sudah hampir mencapai satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Oleh karena itu, kita menggunakan 360 derajat dikurang theta untuk mencari selisihnya dari satu putaran penuh. Di wilayah ini hanya cos yang bernilai positif, karena proyeksinya itu jatuh di sumbu X positif. Nah, kemudian dapat coba kita lihat pada contohnya, yaitu nilai sin 330 derajat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan formula yang pertama, yang dimana sin 360 derajat dikurang berapa agar hasil sudut acuannya itu 330 derajat. Tentunya dikurang dengan 30 derajat. Nah, karena sin di kuadran 4 itu negatif, maka di sini menjadi sin min sin 30 derajat. Karena di kuadran 1, sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Jadi untuk di kuadran 4, karena sinnya negatif, hasilnya itu menjadi min setengah. Next. Nah, baik. Terima kasih atas perhatian kalian dan partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.